Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali secara virtual di dalam pembelajaran kita. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas berkat jasa beliaulah kita dapat menerima hidayah iman, hidayah Islam, dan hidayah ihsan untuk berbuat baik. Baik, teman-teman mahasiswa semua, melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yakni mengenai single index model, sebagaimana sudah diterangkan pada video pembelajaran sebelumnya, di mana single index model tersebut merupakan perkembangan atau pengembangan dari teori Markowitz dengan beberapa plus minusnya antara dua teori tersebut. Sekarang kita akan mencoba bagaimanakah kita menerapkan single index model tersebut untuk mencari portofolio manakah yang optimal yang kita pilih. Berapakah porsi masing-masing dari alternatif investasi kita. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwasanya kita dapat mengetahui berapakah nilai, contohnya ini nilai saham, berapakah nilai saham pada suatu periode, dari manakah kita mencari. Bila ada yang terlupa, bisa dilihat kembali videonya di dalam Google Classroom. Ini dapat kita cari, contohnya ini dari indopremier.com /iPodgo, dan juga bisa dari investing.com. Ini adalah historinya, harga terakhir dari saham TLKM atau Telkom, PT Telkom. Kemudian ada last price, kemudian ada balance sheet. Ya, ini yang kita bahas mengenai yang di bold besar, yang di blok hitam. Balance sheet itu adalah neraca. Kemudian di bawahnya adalah income statement, itu adalah laporan laba rugi, dan berikutnya adalah rasio. Ini adalah rasio terkait dari laporan keuangannya. Ini dividen yang dibayar per lembar sahamnya berapa. Kemudian ada EPS, earning per share, kemudian PER yaitu price to earning ratio, kemudian book value per share, kemudian price to book value, dan ROA, return on asset. Nah, inilah bagaimanakah kita mencari dari saham-saham. Nah, kemarin kita tugaskan ya ini untuk melakukan histori, mencatatkan histori dari nilai perjalanan saham ini. Ini kondisinya adalah tahunan, bisa dalam bulanan, bisa dalam 4 bulan, bisa dalam 5 bulan. Nah, ini mengenai periode bisa kita atur. Nah, bisa kita atur ini mau transaksi mau berapa bulanan nih, istilahnya kita terkait dengan profil risk kita. Apakah profil risk kita ini orang yang istilahnya hit and run, yaitu bermain pendek. Hit and run, bermain pendek. Jadi saya masuk posisi entah beberapa lama, tidak dalam 1 hari, 2 hari, kita apabila mendapat keuntungan sedikit kita ambil. Itu adalah metode hit and run. Atau dibiarkan misalkan sebagai investment, yaitu dibiarkan selama sekian periode, misalkan per 6 bulan atau per tahun, dibiarkan seperti itu perjalanannya. Itu mengenai dari profil risk masing-masing dari investornya. Oke, ini cara-cara mencarinya dapat dari Indopremier, contohnya indopremier.com, dan juga dari investing. Kemudian teman-teman nanti list beberapa saham bisa
5 ataupun 10 atau bahkan lebih, silakan selama beberapa tahun, misalkan minimal 15 tahun atau 20 tahun. Itu bisa dicek semuanya. Bagaimanakah profilnya? Bagaimanakah historinya? Bagaimanakah harga-harga sahamnya? Ini kita dapat lihat. Atau mau per 6 bulan atau berapa, itu tidak apa-apa dimasalahkan. Kita untuk pembelajaran. Bagaimanakah kita melakukan penerapan dari teori yang kita pelajari. Nah, adapun penerapannya, ini contohnya single index model yang kita gunakan. Ya ini saya ngambil contoh saja. Ini ada 5 jenis saham. 5 jenis saham inilah yang teman-teman cari. Ini periodenya bebas ya. Contohnya ini periode bulanan. Ini periode bulanan, periode bebas. Bisa dicari, bisa disesuaikan. Bulanan juga tidak apa-apa. Ini contoh saham A misalkan TLKM. Kemudian saham B-nya misalkan Wika. Kemudian saham C-nya misalkan Agung Podomoro Land. Saham D-nya misalkan Bank Mandiri. Saham E-nya misalkan Bank BCA. Seperti BBCA. Ini adalah sahamnya. Kemudian teman-teman nanti melakukan pencatatan terkait sejarahnya, terkait historinya. Ya, ini harga per lembar saham yang sudah di close, history, close price, harga penutupannya. Ini contohnya saja, saya ambil saham A, saham B, saham C, saham D, saham E. Ini adalah 5 jenis saham. Ini adalah kita mencari di sini. Kemudian ada indeks saham acuan. Kalau teman-teman mengambil, bisa indeksnya itu bisa diambil misalkan untuk saham infrastruktur, ya bisa pakai infrastruktur. Kemudian mau pakai saham misalkan keuangan, bisa keuangan, tapi harus keuangan semua. Tapi karena ini gabungan semuanya, ini bisa contohnya kalau gabungan semua jenis bisnis atau jenis usahanya, ini pakai IHSG contohnya. Indeks harga saham gabungan. Ini pakai harga IHSG, indeks harga saham gabungan. Kemudian ada risk free. Risk free itu adalah risk free rate atau suku bunga bebas risiko. Kenapa dikatakan bebas risiko? Karena dijamin oleh pemerintah, baik oleh LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan, apabila kita menggunakan suku bunga deposito, ataupun kita menggunakan obligasi retail Indonesia, kemudian juga mungkin yang di sistem syariah itu suku retail Indonesia. Teman-teman bisa cari dari website IBPA, yaitu Indonesian Bond Price Agency. Kalau tidak salah seperti itu, ibpa.go.id kalau tidak salah. Ini cari per tahunnya, berapa risk free rate-nya yang dijamin masing-masingnya. Nah, kemudian setelah close price kita tulis, kita catat yang seperti ini. Kemudian teman-teman mencari aktual return-nya. Berapa sih keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing saham tersebut. Ini caranya sama seperti sebelumnya, yaitu 2859 ya. C7 2859 dikurangi C6 dikurangi 3100, kemudian hasilnya dibagi dengan C6 dibagi dengan 3100 itu. Nah, didapatkanlah hasil atau imbal hasil yang diberikan oleh saham A adalah misalkan minus 7,77%, berarti dia capital loss. Karena ada capital gain, ada capital loss. Berarti ini nama dapatnya capital loss. Kemudian berikutnya lagi, misalkan terus menerus seperti itu. Nah, saham B, saham C, jadi rumusnya sama seperti ini. Tadi teman-teman tinggal tarik saja rumus Excelnya. C7 ini dikurangi C6, kemudian hasilnya dibagi C6. Terus seperti itu juga, semua sama. Ke bawah sama. Nanti tinggal tarik. Kalau sudah ada, tinggal tarik seperti ini teman-teman semua. Ini hasilnya. Atau double klik. Kemudian misalkan mau ditarik semuanya, ke semuanya sini sama. Tarik. Jika sudah selesai. Ini semua dicari semua.
Ini rumus sekali, masukin, nanti langsung tarik. Kemudian ada risk free rate. Nah, ini kita bulanan. Kalau ini adalah risk free rate tahunan. Risk free rate jadi per bulan berubah. Nah, per bulan berubah, per hari bahkan berubah. Misalkan 7,42 nih pada bulan Januari 2005. Maka kita bagi hingga menjadi per bulannya, dibagi 12 bulan. Jadi hasilnya per bulannya adalah 0,62%. Ini adalah risiko atau suku bunga bebas risiko. Ya, ini yang dipakai oleh misalkan deposito. Deposito berarti bunganya itu di bawah 1%, yaitu 0,62%. Maka sungguh aneh apabila ada orang yang menawarkan bagi hasil atau bunga misalkan 6% per bulan, 7% per bulan. Berarti dia risikonya sangat tinggi. Nah, ini yang kita gunakan. Ini rumusnya sama semua. Udah kita tarik semuanya ke bawah. Dibagi 12 semua. Ini apa semua dibagi. Nah, ini adalah actual return. Ini kita lakukan setelah mencatatkan ini. Kemudian actual return kita buat, setelah itu kita buat excess. Kita buat excess return-nya, yaitu sisa. Sisa labanya berapa nih? Misalkan kalau dari harga penutupannya adalah labanya misalkan 7,7% saat bulan itu. Kemudian kalau risk free rate itu adalah 0,62%, berarti sisanya berapa nih? Nah, kalau bulan pertama Januari ini tadi, rumusnya adalah yaitu saham A, yaitu return saham A dikurangi dengan risk free rate per bulannya. Maka minus 7,77% dikurangi dengan 0,62%, maka menjadi minus 8,39%. Begitu juga setelahnya, 3,32 dikurangi 0,62. Ini dia 2,7%. Jadi adalah excess, sisa labanya setelah dikurangi dengan risk free rate. Begitu seterusnya. Nah, ini sama semua juga. Bagaimanakah excess return-nya? Ini tiga ini dulu kita cari. Close price, kemudian kita cari actual return-nya, kemudian excess return-nya. Nah, setelah ini kita cari, nah kita dapat mencari expected return. Expected return ini kita cari berdasarkan averaging, rata-rata. Averaging atau dibuat rata-ratanya berapa dari populasi yang kita tuliskan. Contohnya di sini averaging. Maka rumusnya adalah average dari populasi yang kita tuliskan berapa, averaging atau di rata-rata. Di sini kita tulis average, kemudian kalau sudah tinggal tarik sini. Maka didapatkanlah berapa nih imbal hasil yang diharapkan dari data histori yang ada. Untuk saham A, berdasarkan histori yang ada, populasi yang kita tuliskan tadi di atas, maka rata-rata keuntungan dari saham A adalah 5,49%. Kemudian saham B minus 3,15%. Kemudian saham C 0,87%. Saham D minus 3,49%. Saham E minus 1,38%. Ini adalah contohnya saja. Nah, kalau dari sini bisa kita lihat nih. Nah, dari expected return ini mana yang bagus? Nah, itu bisa kita ketahui. Tapi kita lanjutkan kembali pakai single index model. Kemudian ada varian. Ini adalah perbedaan dari populasi yang ada. var varian, P itu adalah populasi. Ada var.s yaitu sampel. Nah, kita pakai populasi varian P karena lebih dari 5 ini kita buat populasi di 10. Seperti itu. Kita buat semua rumusnya seperti ini. Kalau sudah kita tarik juga. Mungkin kita bahas saat ini sampai dengan expected return dulu. Teman-teman mengerjakan dahulu, kerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan, kerjakan sampai mendapatkan expected return. Ini dia. Yang lainnya nanti kita bahas setelah teman-teman mengerjakan sedikit demi sedikit.
Jadi tugasnya seperti itu. Buat seperti ini semua. Jadi close price yang teman-teman dapatkan datanya dari contohnya indopremier.com ataupun investing.com, tulis historinya bagaimana. Setelah dituliskan, kemudian dibuatkan aktual return-nya. Rumusnya sudah dijelaskan tadi. Kemudian beri juga excess return-nya, sisanya. Excess return-nya ini sisa labanya. Kita tulis seperti itu. Kemudian carilah expected return-nya, yaitu dengan menggunakan averaging atau dibuat rata-rata seluruhnya. Demikian video kali ini untuk penerapan single index model. Untuk video pertama kita cukupkan sampai sini, teman-teman buat latihan. Nanti sedikit demi sedikit kita lanjutkan sampai kita ketemu bagaimanakah portofolio yang optimal dari saham yang kita tuliskan ini. Demikian dari saya untuk video pertama penerapan single index model. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita cukupkan kelas kita pada hari ini, yaitu pembelajaran kita mengenai penerapan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.